Nah, perhatikan dulu videonya. Yang sudah pernah menonton, diperhatikan lagi. Nanti ada pertanyaan terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj sudah lewat ya. Kemarin tanggal berapa Isra Mi'raj? Ada yang tahu? Itu angkat tangan ya, Bu? Ya. Pengennya angkat tangan. Kalau kejadian tanggal berapa kemarin? Ada yang tahu? 11 Maret, Bu. Ya, 11 Maret kemarin tuh yang hari Kamis. Dan besoknya kalian bagi rapot. Nah, itu adalah peristiwa Isra Mi'raj. Nah, kita akan mencari tahu kisah di balik peristiwa Isra Mi'raj ya. Diperhatikan. Bu. Peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Peristiwa Isra Mi'raj disebutkan dalam Al-Quran. Dikerasin dikit, Bu. Surat An-Najm Ini udah paling keras ya. hingga 17. Juga di beberapa hadis. Arti kata Isra dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan arti dari Mi'raj yaitu kelanjutan dari perjalanan Nabi untuk naik ke Sidratul Muntaha, langit yang tertinggi. Suaranya jelas atau kurang jelas? Waalaikumsalam. Jelas. Suaranya jelas? Lanjut lagi ya. Agak kurang jelas, Bu. Agak kurang jelas. Assalamualaikum, Bu. Dia didatangi oleh malaikat Jibril. Nabi ke sumur Zamzam yang terletak tidak jauh dari Ka'bah. Di tempat inilah Jibril membelah dada Nabi Muhammad untuk kedua kalinya. Dahulu ketika beliau masih berusia 4 tahun, Jibril pernah melakukan hal yang sama. Wahai Nabi, tenangkan dirimu dan berbaringlah. Aku akan mensucikan hati dan jiwamu. Pembelahan dada Nabi kali ini dilakukan sebagai persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala prasangka buruk yang tersimpan dalam hati beliau, meskipun hanya secuil, harus dibersihkan terlebih dahulu. Ketika dirasa telah cukup, Jibril mengembalikan keadaan seperti semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika Nabi membuka mata, beliau melihat ada seekor hewan menyerupai kuda, lengkap dengan pelana dan tali kekangnya. Hewan bernama buruk tersebut terakhir ditunggangi Nabi Isa sekitar 500 tahun yang lalu. Kecepatan buruk sejauh kedua mata memandang. Wahai buruk, sebaik-baik orang yang menunggangimu adalah Muhammad. Engkau sungguh beruntung kali ini. Nabi Muhammad duduk di punggung buruk, melewati Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jibril mengajak Nabi untuk sejenak melupakan kota Mekah yang penuh masalah. Perjalanan pada malam hari inilah yang disebut peristiwa Isra. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, lagi maha mengetahui. Buruk melesat dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi menambatkan buruk di sebuah besi dan berjalan memasuki masjid. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Selepas sholat, malaikat Jibril membawa 2 buah minuman ke hadapan Nabi Muhammad. Gelas pertama berisi khamr dan satunya berisi susu. Wahai Muhammad, pilihlah salah satu di antara 2 minuman ini. Ternyata Nabi Muhammad mengambil gelas yang berisi susu. Wahai Muhammad, engkau telah memilih sesuai fitrah. Jibril mengajak Nabi Muhammad naik ke langit. Inilah yang disebut peristiwa Mi'raj. Hanya sekejap, Jibril dan Nabi Muhammad ke langit pertama atau disebut juga langit dunia.
Wahai penjaga pintu langit, bukalah pintunya. Siapakah engkau? Aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kemari? Ya, Muhammad telah diutus. Malaikat penjaga pintu langit segera membukakan pintu dan menyapa Nabi Muhammad. Selamat datang di langit dunia, wahai Muhammad. Sungguh orang terbaik telah datang. Jibril dan Nabi Muhammad memasuki langit yang pertama. Mereka berjalan melewati seorang laki-laki dengan ruh-ruh manusia di samping kanan kirinya. Ketika melihat ke arah kanan, laki-laki itu tertawa. Sedangkan ketika laki-laki itu melihat ke arah kiri, beliau tampak sedih. Siapakah laki-laki itu, wahai Jibril? Dia adalah Adam, manusia sekaligus nabi pertama di bumi. Ucapkan salam kepadanya. Nabi Adam yang mengetahui kedatangan Nabi Muhammad langsung mengenali beliau dan menyapa dengan hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, wahai putraku yang soleh. Malaikat Jibril menjelaskan penampakan para ruh di sekitar Nabi Adam kepada Nabi Muhammad. Para ruh sebelah kanan beliau adalah ruh para syuhada, sedangkan ruh yang berada di sebelah kiri beliau adalah ruh orang-orang yang sengsara. Selain itu, Nabi Muhammad juga diperlihatkan azab bagi orang yang gemar memakan harta anak yatim. Selanjutnya, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit kedua. Jibril kembali meminta izin kepada malaikat penjaga pintu langit. Terjadi percakapan yang sama seperti sebelumnya. Sungguh tamu terbaik telah datang. Di langit kedua ini, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Jibril mengingatkan Nabi Muhammad untuk menyapa keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, wahai Nabi Muhammad yang saleh. Semoga kebaikan selalu tercurahkan kepadamu. Kemudian Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketiga. Di sana mereka bertemu dengan laki-laki yang sangat indah parasnya. Wahai Muhammad, inilah Nabi Yusuf. Sapalah beliau. Assalamualaikum, wahai Nabi Yusuf. Aku Muhammad. Waalaikumsalam. Ya, aku telah mengenalmu, wahai Nabi Muhammad. Semoga engkau bahagia. Lalu mereka naik ke langit keempat dan bertemu dengan Nabi Idris. Ternyata Nabi Idris telah mendengar tentang Nabi Muhammad dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Selamat datang, wahai saudaraku yang soleh, Nabi yang salih. Semoga engkau selalu dilimpahkan kesehatan untuk berdakwah kepada umatmu. Selanjutnya, Jibril dan Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan menuju langit kelima. Di sana Nabi Muhammad melihat Nabi Harun dan menyapanya. Nabi Harun beliau dan mengakui kenabian Muhammad. Ketika sampai di langit keenam, Nabi Muhammad melihat sosok Nabi Musa. Nabi Musa membalas salam dan mengakui kenabian beliau. Namun tiba-tiba Nabi Musa menangis. Jibril yang penasaran bertanya kepadanya. Wahai Musa, mengapa engkau menangis? Aku menangis karena ternyata ada nabi yang diutus setelahku, tapi umatnya lebih banyak yang masuk surga dibandingkan umatku. Setelah berpamitan dengan Nabi Musa, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketujuh. Di sana mereka bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya Rasulullah, ini adalah Nabi Ibrahim, bapak para nabi. Selamat datang, wahai cucuku yang saleh. Senang sekali berjumpa denganmu. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu salam dariku. Katakan kepada mereka bahwa surga itu nyata. Tanahnya subur, ada beraneka ragam tanaman tersedia untuk memanjakan mata dan lidah mereka. Semua hal yang mereka inginkan tersedia di surga. Di langit ketujuh inilah Nabi Muhammad diperlihatkan surga. Beliau masuk ke dalamnya dan tidak berhenti untuk bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah. Seusai berkeliling surga, tibalah saatnya bagi Nabi Muhammad untuk naik ke Sidratul Muntaha. Pada momentum ini, Jibril menampakkan wujud aslinya sebagai malaikat. Wahai Rasulullah, sebentar lagi engkau akan bertemu dengan sang penciptamu. Namun, aku tidak bisa mengantarmu. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Najm ayat 13 hingga 18. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha.
Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya, Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Tiba-tiba Nabi Muhammad dinaikkan lagi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuhnya mendekat kepadanya dalam jarak yang tidak jauh. Namun Nabi Muhammad tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Beliau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatinya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hambanya untuk sholat 50 kali sehari semalam. Setelah Nabi Muhammad menerima tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau turun. Di langit ke-6, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa. Mereka saling berbincang. Wahai Nabi Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada umatku untuk sholat 50 kali sholat sehari semalam. Kembalilah wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah. Aku yakin umatmu akan keberatan dengan hal ini. Nabi Muhammad mulai berpikir dan meminta pendapat Jibril. Sedangkan Jibril menyetujui apapun keputusan Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad kembali naik untuk menghadap Allah. Nabi Muhammad meminta keringanan untuk umatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankannya menjadi 10 waktu sholat. Kemudian Nabi Muhammad kembali ke langit ke-6 dan bertemu dengan Nabi Musa. Mendengar jawaban dari Nabi Muhammad, Nabi Musa menyuruh beliau untuk meminta keringanan lagi. Kembalilah kepada Rabb-Mu. Aku sangat yakin umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Nabi Muhammad kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan menjadi 5 kali waktu sholat. Nabi turun lagi ke langit ke-6. Di sana Nabi Musa telah menunggu Nabi Muhammad. Nabi Musa kembali menyarankan beliau untuk kembali meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Nabi Musa, aku telah malu kepada Rabb-Ku. Aku rela dengan keputusan ini. Kemudian Nabi Muhammad berpamitan dengan Nabi Musa dan meneruskan perjalanan. Ketika itu terdengar suara dari langit. Wahai Muhammad, engkau telah menyetujui farduku, dan aku telah memberikan keringanan untuk para hambaku. Perintah sholat 5 waktu nilai pahalanya sama seperti 50 waktu dalam sehari semalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai ibadah sholat karena membuat umatnya terus ingat kepadanya. Serangkaian perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad akhirnya usai. Setibanya di Masjidil Aqsa, Malaikat Jibril menghadirkan para ruh nabi-nabi terdahulu untuk menjadi makmum sholat Nabi Muhammad. Setelah itu, Nabi Muhammad naik ke punggung Buraq untuk kembali ke Mekah dan tiba di sana sebelum pagi hari. Demikianlah akhir kisah peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya, pertama, peristiwa Isra Mi'raj merupakan sebuah penghormatan dan penghibur bagi Nabi Muhammad setelah ditimpa ujian yang bertubi-tubi, seperti ditinggalnya Abu Thalib, Khadijah, penyerangan penduduk Taif. Namun beliau berhasil melewati semua itu dengan sabar dan tawakal. Kedua, hendaknya kita bergegas melaksanakan sholat ketika telah masuk waktu, karena Nabi Muhammad telah meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat hanya 5 kali sehari semalam. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sudah diperhatikan? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, kalian harus Sudah Bu. sudah. Jadi kalian sudah diberi keringanan untuk sholat 5 kali aja dalam satu waktu, satu malam satu waktu. Lumayan satu waktu. Ya. Ya, wah. Udah banyak, udah ada 65 dari kelas A. Boleh angkat tangan? Siapa aja? Ibu. Kelas B? Kelas B ada? Oh, ada. Kelas C? B apa? Kelas C? Oh, Ada. Kelas B? Kelas D? Saya Kelas D? ada kelas B kan? D, yang terakhir? Oh, D ada. enggak. Alhamdulillah. Gurunya lengkap ya. Ada Pak Tito, ada Bu Olive,
ada Kita ini, apa lagi tadi? ada Bu Wisna Ada Bu Angel nggak? yang dari bidang studi. Ada nggak ya? Yang ada Bu Angel. Yang dari bidang studi nggak ada ya? Kirain ada Bu Angel. Yang ini Kanita siapa? 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 Kayak Kayak orang tua murid atau guru? Murid. Jadi semua ya. Oke, hari ini kita akan belajar HW tentang atribut HW dan lambang dari HW-nya sendiri. Pak Tito bisa tepuk HW? Atau kita nyanyi dulu? Iya, kita nyanyi dulu aja. Nyanyi dulu aja ya. Nyanyi. Bismillahirrahmanirrahim ya. Di share aja ya lagunya. Mungkin masih ada yang ingat lagu HW. Udah kiamar. Apa udah lupa? Udah lupa ya? Isbulwatun Muhammadiyah. Ya. Kita Kiamar. ini dulu. Kedengeran nggak ya? Assalamualaikum. Nggak kedengeran ya? Ada yang lain deh. Suaranya kecil. Nggak kedengeran ya, Pak? Enggak. Kecil suaranya, Bu. Dasar berkembang di seluruh Indonesia, bukan di Oke, terima kasih. Mungkin masih ada yang sebagian yang ingat, ada yang lupa. Nanti bisa disetel lagi di rumah. Kalian buka YouTube ya, Mars HW. Kalian biasa buka YouTube kan?
Biasa lah ya. Ya. Bu. Kalau buka YouTube kalian harus membuka yang bermanfaat, jangan yang tidak bermanfaat. Ya, Bu. Oke, kita masuk ke materinya. Biasanya Bu, kalau aku lagi bosen aku dengerin lagu aja. Iya, Mat. Tadi siapa yang bikin? Iya. Tadi siapa yang? Ya. Oke, kita masuk materinya langsung ya. Kasihan Bapak ringan. Oh ya. Oh, Arya. Mentang-mentang Boleh diem. nggak bisa diam. Oke, yang masih sibuk chat bisa berhenti dulu ya. Ya. Terima kasih. Ibu cari datanya dulu. Waalaikumsalam. Dapat tuh. Bisa banget. Oke, di mute dulu ya, biar sama fokus. Nanti yang bisa jawab dari pertanyaan yang udah Ibu jelaskan akan dapat poin. Oke? Saya izin rekaman mandi dulu ya, Bu. Iya, boleh. Di mute dulu dan tidak ada yang chat. Chatnya stop dulu. Nanti bisa tolong sama Bu Olive siapa aja nih yang sering chat. Oke, terima kasih. Oke, kalian pasti pernah lihat kan arti logo HW yang ada di gambar? Pernah lihat kan? Pernah. Nah, di sini kita lihat, di sini ada lambang Hizbul Waton. Di sini lambang HW ini sinar, berarti sinar matahari dengan logo HW dengan kuncup melati. Nah, di sini kuncup melatinya belum Ibu masukin, nanti akan Ibu masukin minggu depannya ya. Nah, di sini sinarnya itu berjumlah 12 dengan logo HW. Betul. Oke, di mute dulu ya. Nah, lambang HW ini sebagai organisasi otonom Muhammadiyah yang artinya bahwa setiap anggota HW mampu memancarkan cahaya pribadi pada masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan kuncup melati melambangkan kecintaan dan keharuman. Baru selesai taksin. Iya, nggak apa-apa. Di mute dulu ya. Nah, di sini semboyan Hizbul Waton yaitu fastabiqul khairat, artinya berlomba-lomba dalam kebajikan. Kebajikan itu kebaikan. Lanjut. Di sini kalian bisa lihat. Di sini ada seragam HW. Yang sudah pakai seragam HW sekarang banyak ya? Benar. Ada yang belum? Bagian besar udah ya. Nah, di sini pakaian seragam adalah pakaian yang dipakai semua anggota Pandu HW. Kalau kalian ini masuknya ke Pandu Atfal. Pandu Atfal itu 6 sampai 10 tahun. Ada yang lebih dari 10 tahun? Nggak ada ya. Semuanya antara 10 ke bawah. Jadi Pandu Atfal itu 6 sampai 10 tahun. Nah, Ini aku 10 tahun. tahun ini 10 tahun. Oke. Terima kasih. Nah, di sini gambarnya terlihat jelas. Gambarnya 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 mana, Bu? Enggak ada, Bu. Ada gambarnya. Ada gambarnya. masa sih? Coba Bu Ibu. Ada, Bu. Kita udah Makanya dibagi. kayak dulu. Ada gambarnya. Enggak. Tadi nggak ada gambarnya. Tadi nggak ada gambarnya.
Jangan-jangan nggak bisa dibagiin ya? Udah kelihatan belum gambarnya? Belum. Nah, dilihat di sini gambarnya. Ya, Bu. Sudah kelihatan sekali. Ya, sudah kelihatan sekali ya. Nah, ini adalah pakaian yang digunakan oleh semua anggota Hizbul Waton. Nah, ini dikhususkan untuk pandu pengenal. Jadi, kalau kalian masih pandu atfal, seragamnya belum seperti ini ya. Jadi, seragamnya masih biasa. Hanya memakai lambang dari keluarga atau warwil. Ada apa lagi yang biasa kalian pakai dasinya? Halo, Bu. Ya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Gimana Arya? Oke, mute dulu ya. Ibu tunggu sampai semuanya tenang ya. Ya, Bu. Bu, Ya, enggak. kenapa? Ditulis enggak? Nggak usah, nanti akan di-share untuk materinya. Nah, seragam ini dikhususkan untuk pandu pengenal. Pandu pengenal siapa yang tahu? Dari umur berapa sampai umur berapa? Ada yang tahu? 10 ke atas pastinya. Ya, pastinya 10 ke atas. Pandu pengenal itu dari umur 11 tahun sampai 15 tahun. Sedangkan pandu asfal itu golongannya itu 6 sampai 10 tahun. Kalian ingat ya. Biasanya nanti kalian mengenakan pakaian yang ada di foto ini atau yang digambar ini pada umur 11 sampai 15 tahun. Nanti kalian baru masuk ke pandu pengenal. Nah, sebelum kita masuk ke atributnya, fungsi dari pakaian seragamnya itu untuk memperkuat identitas, sebagai pemersatu visi, yang ketiga, membangun jiwa korsa atau jiwa setianya, yang keempat, mengandung daya tarik, kelima, memotivasi, yang kelima, memotivasi pengendalian disiplin, keenam, menjalin kebersamaan, yang ketujuh, mencerminkan kerapihan, dan yang kedelapan, menjadi kenang-kenangan. Nah, sekarang kita lihat ya di gambarnya. Tentu aja dari seragam HW milik anak laki-laki dengan anak perempuan itu berbeda. Terlihat jelas ya perbedaannya. Kita mulai dari topinya dulu. Kalian di sini udah ada yang punya topi Hizbul Waton? Ada yang belum. Ada yang belum. Nanti kalau misalnya kalian sudah masuk ke pandu atfal, ke pandu pengenal, nanti kalian pasti akan punya. Nah, di sini Ibu jelasin dulu dari yang laki-lakinya. Topi pandu pengenal putra, yaitu baretnya berwarna dasar hijau dengan tanda baret berwarna merah. Nah, kalau topi perempuan, topinya atau petnya itu lebar, seperti ada topinya nih. Nah, berwarna dasar hijau dan bergaris merah dengan tanda topi berwarna merah. Ini yang ada tanda topi. Yang tanda topi bentuknya persegi, itu sama ya. Laki-laki dan perempuan sama. Yang masih belum di-mute, tolong di-mute ya. Terima kasih. Yang kedua, ada tanda topi yang tadi. Tanda topi putra dan putri. Tanda topi putra dan putri ini bentuknya persegi panjang dengan sudut tumpul dan terdapat matahari bersinar 12 di tengahnya. Dan ada gambar melatinya juga. Kanan dan kiri terdapat sayapnya. Ini tanda topinya ini berwarna merah atau dasarnya ini berwarna merah. Nih,
yang ada di topinya nih. Ini namanya tanda topi. Kalian belum punya ya. Yang ketiga jilbab putrinya. Nih, yang putri. Jilbab putrinya ini berwarna apa? Ada yang tahu? Jilbab putrinya ini berwarna Abu-abu. Coklat. bukan coklat juga, bukan hijau. Coklat. Dia warnanya itu koki atau berwarna sama dengan bajunya. Abu-abu. Bajunya itu warnanya sama dengan warna jilbabnya. Biasanya itu dimasukkan ke dalam kemejanya. Jadi selama ini kalau misalnya kerudungnya masih di luar kemeja, itu salah ya. Jadi harus di dalam kemejanya. Biar tanda pengenalnya itu atau tanda kenaikan tingkatnya itu kelihatan. Oh, itu bahasa apa tuh Thailand kok? Yang keempat yang biasa kalian sebut dasi itu namanya hasduk. Hasduk putra dan putri. Terus ada kacunya juga. Sebagai kacunya itu biasanya berbentuk segitiga dengan warna dasar hijau dengan garis berwarna merah dan putih. Merah putih. Ya, lambang Hizbul Waton dengan diameter 8 cm pada bagian runcing garisnya tuh. Lanjut ring hasduknya. Ring hasduknya itu buat dari rotan. Biasanya nih ring hasduknya ini sering hilang ya, sering tercecer. Bu, ini biasa nemu ini kalau misalnya habis HW pasti ada aja ringnya yang copot. Akhirnya hasduknya cuma diikat aja. Ayo, siapa yang sering kehilangan ringnya? Saya. Saya, Bu. Saya kehilangan. Saya kehilangan mungkin sekitar 2 kali kehilangan. Biasanya baru ingat kalau udah di rumah. Biasanya kalau udah di rumah ditanya sama mama papa, di mana nih iketan dasinya? Yah, hilang. Udah deh, akhirnya beli lagi. Kalau Lanjut. aku mah baru sadar, Bu. Kalau udah keluar, udah istirahat, baru sadar udah hilang. Lanjut ya, kita ke ikat pinggangnya. Nih ikat pinggangnya ini berwarna hitam. Jadi jangan sampai salah. Nomor 7. Ini ada kemeja tandu pengenal putri. Kemejanya itu warnanya sama seperti jilbabnya, warnanya keki. Ya, celananya juga berwarna biru dongker. Ini celana perempuan warnanya biru dongker. Biasanya disesuaikan ya. Lanjut, di sini ada 4 saku atas bawah, 2 saku atas, 2 saku bawah, dan ada ikat pinggangnya. Biasanya menggunakan manset kancing berkancing. Dan kalau perempuan, bajunya itu tidak dimasukkan ke dalam celana. Dia dikeluarin. Berbeda dengan putra. Putra itu dimasukin ke dalam celana. Biar lebih rapi. Lanjut, di sini ada celananya. Celananya juga warnanya biru, sama-sama warna biru dongker. Biasanya terdapat 2 buah saku di samping kanan dan kiri. Ada yang punya saku di kanan dan kiri celananya? Ada ya? Punya. Ada. Saya punya. Ada dikasih apa cuman dipinjemin doang, Bu? Apanya? Bajunya? Biasanya kalian beli ya? Enggak dipinjemin dong, beli. Buat nanti kalian itu sebagai kenang-kenangan. Tadi kan dibilangnya fungsi pakaian Hizbul Waton itu menjadi kenang-kenangan. Nanti setelah kalian kuliah, setelah kalian dewasa, kalian punya kenang-kenangan dari Hizbul Waton waktu SD gitu. Tapi kan nggak muat, Bu. Iya, maksudnya buat kenang-kenangan, buat cuma dipajang aja, bukan dipakai lagi. Oh. Ya nggak mau banget. Gitu ya. Kalau dipakai nanti malah lagi nanti cabut. Nanti nggak cocok. Nanti malah robek. Lanjut ya.
Yang punya nih ada batge Quarda atau Quarwheel yang ada di sebelah kanan kemeja. Ada ya? Ada. Yang nggak ada harus dijahit lambangnya biar lengkap. Ada, Yang Bu. Ada, Bu. ada ya? Ada. Biasanya Saya udah ada. ada, Bu. Sama ada Bu, kalau cowok itu ada namanya ya, Bu. Yang ini kan Ya. ada nama. Yang di sini Nama ada nama dadanya. Biasanya nama kalian, terus ada tanda jabatan. Kalau kalian belum ada tanda jabatan ya, biasanya ini dilihat tanda jabatan ada yang garis merah 1, garis merah 2, dan garis merah 3. Ada yang tahu arti dari setiap garisnya? Tidak. Nggak tahu. Jelasin satu-satu ya. Garis merah 3 ini adalah pemimpin utama. Garis merah 3 ini adalah pemimpin utama. Kalau garis merah 2 ini adalah pemimpin regu. Dan garis merah 1 ini adalah wakil pemimpin regu. Ya. Kalau yang tadi apa? Ada ya? Nggak ada. Kalau yang garis 3 tadi apa? Kayak Pemimpin ya, pemimpin utama, pemimpin regu, wakil pemimpin regu. Iya. Ini juga ada TKT pengenal. Biasanya nanti akan kalian peroleh setelah melakukan tes. Jadi kalian nanti ada tesnya dulu. Tes tanda kenaikan tingkatnya. Nah, sepatunya. Biasanya kalau sepatu kalian tuh masih ada yang Ibu lihat kalau di sekolah tahun kemarin. Ada yang pakai selain warna hitam. Harusnya itu warnanya hitam ya, kalau sepatunya. Nggak boleh warna-warni. Kalau di sekolah kita kan biasanya warnanya hitam putih. Iya, nggak boleh warna-warni. Ya, Hitam polos. Kalau harus warnanya polos. hitam. Kalau aku biasanya pakainya warna hitam. Iya, Bu, ya. kalau ada warna hitam, ada warna pink, nggak apa-apa kan? Pink satu, warna hitam. Harus lebih dominan warna hitamnya ya. Nggak boleh lebih dominan pinknya. Harus hitam, kalau tidak hitam putih. Nggak boleh warna yang lain. Jadi Oke? nggak apa-apa. Hitam polos gitu. Ada yang hitam putih sama kegedean. Iya. Nanti kalian kan juga akan gede, nanti pasti kepake. Nah, di sini ada yang udah punya ya. Sepatu Converse boleh nggak, Bu? Sepatu Converse. Lama banget ini sampai jam Boleh. berapa? Di sini juga ada tanda regu. Kalian belum punya ya tanda regu nih, ada di lengan kiri. Biasanya regunya itu mempunyai nama-namanya. Ada yang regu kobra, regu melati. Nanti kalau kalian punya regu sendiri, kalian pasti akan punya namanya. Aku regu kobra. Nanti di kelas 4 dan kelas 5 ya. Kalau kelas 3 belum masuk ke Regunya tapi warna coklat, Bu, bukan warna merah. warna coklat. Iya. Nah, nanti tanda regunya ini biasanya kalian bisa beli di sekolah ataupun di luar dari sekolah. Ini biasanya banyak tanda regunya. Biasanya bentuknya itu hewan atau tumbuh-tumbuhan, bunga biasanya banyaknya. Saya bunganya tapi warna coklat. Ya, itu bukan tanda regu ya. Apa Kalau yang tanda regu warna coklat itu biasanya pramuka bukan sih? Ini Bu maksudnya. Iya itu. Maksud saya. Oh, biasanya itu ya dipakai untuk pramuka ya. Oh. Kalau HW biasanya warnanya hitam, dasarnya itu warnanya putih. Nah, nanti bisa kalian cari setelah kalian naik tingkat ke pengenal. Kalau atfal biasanya kalian belum selengkap ini yang ada di fotonya. Lanjut ke atribut perlengkapan Hizbul Waton. Nih, atributnya
dari mulai atfal, pengenal, sampai penghela. Penghela itu biasanya umur berapa, ada yang tahu? 15 ke atas atau mungkin 16 sampai ke atas. Ya, penghela itu betul 16 sampai 20 tahun. Tadi pengenal 11 sampai 15 tahun, sedangkan atfal yang sekarang kalian golongan kalian itu atfal 6 sampai 10 tahun. Diingat-ingat ya. Boleh juga dicatat kalau masih ada yang untuk belajar. Tapi kita nggak ada ujian HW ya. Nanti yang bisa jawab pertanyaan dari Bu Gurunya akan dapat nilai tambah di rapotnya. Nah, dilihat di sini tanda anggota umum. Dari mulai atfal, pengenal, sampai penghela. Ini berbeda ya bentuknya ya. Atribut itu tanda-tanda yang dikenakan atau dipakai oleh anggota pandu HW untuk menunjukkan jabatan, jenjang, tingkat kecakapan, satuan, dan daerah fungsi. Kalau hasduk pasti kalian tahu ya. Ya, Bu. Kalau hasduk kalian Kalau pasti umur 9 berapa? ya. Kalau hasduk semuanya pasti tahu. Kalau tutup kepala kalian belum punya. Ini biasanya bisa dibeli di organisasi kuartil atau di organisasi Muhammadiyah. Biasanya kalau di luar dari itu biasanya dia nggak ada. Kalian harus pesan dulu. Kalau atribut-atribut. Kenapa yang cowok itu harus pakai? Ya. Kalau yang cowok atau yang laki-laki atau yang pria dengan yang perempuannya ini berbeda bentuknya. Kalau yang perempuan itu seperti ada topinya di depan tuh. Kalau yang cowok seperti kayak tentara tuh. Kayak tentara. Iya. Tapi tetap ya, yang ada di atribut di atasnya itu mereka sama. Mungkin sampai sini penjelasan Ibu udah selesai. Nanti akan Ibu tanya tentang atributnya. Ada yang mau bertanya sampai sini? Tidak. Tadi udah tahu ya, tanda jabatan, keluarga atau warwil, TKT pengenal. Ini semuanya dikhususkan untuk tadi untuk golongan pengenal. Jadi kalau atfal biasanya belum selengkap ini ya. Jadi kalian harus ikut tes dulu kalau tingkatan atau TKT pengenalnya. Coba Ibu mau tanya satu-satu. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu yang tanya gantian. Yang bisa angkat tangan ya. Bisa angkat tangan kan? Lewat ini aja. Lewat nih, seperti ini angkat tangan. Ya, itu bisa. Ada yang nggak bisa? Saya bisa. Saya tidak bisa. Saya di HP. Bisa, Bu. Ada yang nggak bisa. Oke. Yang nggak bisa boleh angkat tangan seperti ini. Jasmine, angkat tangan. Ya. Pertanyaan yang pertama. Umur berapakah golongan dari atfal? 10. Dafa. 16 sampai 10. 6 sampai 10 tahun. Sampai 10. Oke. Di mute ya. Seperti kajian kemarin kan sudah di mute. Satu. Kasihan Bu Ayunya. Oke, satu-satu ya. Yang Ibu tunjuk baru yang jawab. Tadi Dafa golongan atfal itu umur berapa sampai berapa? Ya, atfal 6 sampai 10. Ibu catat ya nama Dafa ya. Ya. Dafa kelas 3C. 3C. Baru satu orang yang jawab. Lanjut, jangan diduluin. Jangan berisik. Angkat tangan aja, Ibu tunjuk baru kalian menjawab. Oke? Gimana cara angkat tangannya, Bu? Ada di sini. Ada di samping video nih.
Ibu kasih tahu dulu. Oh iya nih. Ada? Dekat mut kan? Iya. Betul. Oh dia angkat tangan. Ayo Bu. Lanjut. Ibu tanya. Masih terkait dengan ya. Ibu mau tanya umur lagi deh, biar gampang. Umur dari golongan pengenal. Yang udah jangan jawab. Ini siapa? Malika. Aku tahu. Nyampe dulu kan. Aku 2 sampai 15 tahun. Iya, Malika. 11 sampai 15. Iya, Malika. Malika. Umur berapa Malika? 10 ke atas sampai 15 tahun. Ya, betul. 10 ke atas sampai 15 tahun atau tepatnya 11 sampai 15 tahun. Malika siapa ini namanya? Malika Ataya Kamila. Kelas berapa, Malika? 3D. 3D. Bagus. Lanjut. Ayo yang dari 3A sama 3B belum ada. Tadi masih terkait umur. Golongan, tadi pengenal udah, atfal udah. Lanjut ke 3. Golongan penghela. Umur berapa sampai berapa? Angkat tangan. Nadine. Nadine. Umur 15 sampai 20. 15 ke atas sampai 20. Betul. 15 ke atas sampai umur 20 atau tepatnya 16 sampai 20 tahun. Bagus. Nadine kelas berapa? Apa sih? 3C, Bu. Lanjut. Terakhir, golongan penuntun. Biasanya 5 tahun sekali ya, atau 4 tahun sekali. Golongan penuntun. Ada yang ya. Antara 21 sampai 25 tahun. Kok ada yang nge-share itu ya? 25 tahun. Boleh angkat tangan. Saya itu kan 25 tahun. Ya, Yasmin. Betul. Yasmin tadi umur berapa? 21 sampai 20? 21 sampai 25 tahun. Ya, betul. Yasmin kelas berapa? 3A. 3A. Bagus. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Masih tahu, masih ingat tadi tanda regu yang Ibu kasih tahu tuh? Masih ingat ya? Tanda regu. Biasanya tanda regu itu digambarkan menggunakan makhluk hidup apa? Boleh angkat tangan? Hewan. Angkat tangan. Angkat Hewan tangan. sama bunga. Angkat tangan aja. Erika Ayu Palupi. Suaranya berisik. Apa itu? Oke, boleh di chat aja Erika Ayu Palupi. Kalau misalnya nggak bisa. Bunga. Dan satu lagi. Ada yang tahu selain ya, bunga dan hewan Yasmin. Betul. Bunga dan hewan. Biasanya tanda regu itu digambarkan dengan bunga dan hewan. Arya bisa diem di mute ya. Kalau yang tidak di mute dicatat aja Bu Pindah. Iya. Nanti dikurangi Lanjut. uangnya. Pertanyaan terakhir. Yang bisa angkat tangan untuk 3 orang. Untuk 3 orang yang bisa angkat tangan. Nggak boleh berisik. Yang berisik tidak akan ditunjuk. Oke? Kalian masih ingat tanda jabatan pandu pengenal yang ada garis merah 3, garis merah 2, garis merah 1? Ingat. Ibu mau tanya. Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Biasanya tanda garis merah 3 ditunjukkan untuk siapa?
Dinyalain kameranya itu ya. Ya, Aryanya duduk sini dong. Yang belum pernah tunjuk ya. Fatih Amar. Ya, Bu. Ya, garis merah 3 untuk siapa? Garis merah 3. Untuk itu yang apa tuh pemimpin ya? Ya, betul. Pemimpin utama. Betul. Lanjut. Untuk 2 orang terakhir, garis merah 2. Angkat tangan. Al-Farisi. Tadi Amar, kelas berapa Amar? Amar kelas berapa? 3D. Ya. Oh, 3D aktif semua ya. Anaknya Bapak Tito. Al-Farisi. Bu, Ifat, Bu. Gu. Tepatnya apa dilengkapi? Masa regu doang? Bu, Ifat, Bu. Kurang tepat, Bu Ayu, kurang tepat. Ya, Raina ya, lanjut ya. Bu, Ifat, Bu. Raina Marisa. Bu, Ifat, Bu. Raina Marisa. Ya. Ya, jawabannya apa kalau misalnya menggunakan tanda bergaris 2 merah? Apa tadi? Pemimpin regu, Bu. Jangan dibocorin dulu dong jawabannya. Apa tadi, Bu? Ibu anulir ya. Ya. Reina. Masih Reina ya. Tanda bergaris merah 1 di tanda jabatan pandu pengenal. Pemimpin Jakarta, Bu. Ya. Apa, Rey? Pemimpin Jakarta. Masih kurang tepat ya. Lanjut, Bersky. Ada Rifat, Bu. Rifat mau ngomong dari tadi. Rifat, Bu mana Ai. Rifat? Itu. Boleh Rifat. Ya, Rifat silakan. Wakil pimpinan Ogu. Wakil pemimpin? Ogu. Ya, betul. Wakil pemimpin regu kelas berapa? Rifat? Kelas 3A. Oh, 3A. 3B tadi nggak ada suaranya. Siapa yang mau angkat tangan 3B? Ibu kasih soal 1. Bu Marni. Udah tadi, Bu. 3B kayaknya belum deh. Baru 3A, 3C. Bu, tadi Ammar Fatih bukan yang 3B, bukan yang 3D. Itu 3B. Amar Oh, Amat 3B. Fatih 3B. Terima kasih. Mungkin ada dari guru lain yang ingin menambahkan atau ingin menambah pertanyaan? Untuk pas cukup kayaknya. Kayaknya udah jam 12. Nah, Bu Risma. Sudah Ya, 10 menit jelas lagi, sama Bu. Pak Dadat materi Bu Ayu. Berapa menit? Tidak dikasih PR, Bu. Jam 12. Apa ya PR-nya ya? Boleh dari guru lain PR-nya mungkin? PR-nya mungkin semua anak-anak menghafalkan lagu HW ya Bu Ayu. Pak Iya, Tito, boleh. Bu Mani sama Bu Oli, Bu Yan. Jadi kan masih ada yang belum banyak hafal, anak-anak mungkin hafalkan lagi. Ya. Oke. Mungkin ada dari Diingat ya. Tito, Bu Mani, Bu Oli, atau Bu Yan ada tambahan lagi. Mungkin untuk hafalan, ada suaranya nggak? Ada. Ada Bu Yan. Ada Bu Yan. Untuk hafalannya mungkin anak-anak bikin video aja kali ya? Boleh. Oh, hafalan ini HW-nya. lagu Ya. ibadah. Iya. Boleh.
Ya, berarti anak-anak sebelum kita tutup, tadi materi Bu Ayu sudah jelas, sudah kalian dengar dengan jelas, singkat, padat. Mudah-mudahan bisa kalian cerna baik-baik. Dan untuk insya Allah untuk selanjutnya tiap Rabu kita akan melaksanakan kegiatan HW. Insya Allah tetap kita rutinkan kembali. Ada lain seragam HW. Ada juga baris berbaris, apalagi ibadah sholat ya, ibadah sholat ada keterampilan juga, ya keterampilan tentang sandi ya Pak, mengenal sandi ya, ya, oke, oke itu. Jadi tutupnya ini lagi membuat ya, Bu, ya? video, ya, buat video jadi anak-anak rekam, boleh pakai musik. Boleh, tambah Boleh. bagus. Boleh. Pakai musik. Ya, Nanti Tambah di-share di grup Walas aja kali ya. Iya. 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 Waalaikumsalam. Mungkin bisa Udah? ditutup. Kita tutup ya. Iya, kita Ada tutup pertanyaan ya. nanti batas pengumpulannya batas pengumpulannya. Pengumpulannya. Oh, pengumpulannya sampai Siapa yang bertanya? Sampai hari depan aja kali ya. Jadi kita depan ya. semuanya. Ya. Oke. Sama wali kelas masing-masing ya, Bu? Iya. Makasih. Iya, iya. Bu, kita Hilang nggak tugasnya tadi apa? Tutup ya, Bu, ya? Soalnya agak macet, agak kayak macet-macet putus-putus. Macet. Oh ya, diulang ya. Suara Bu Ayu jelas. Jelas ya. Jadi kalian membuat video tentang membuat video kalian bernyanyi lagu HW. Yang tadi Mars HW. Kalian bisa menggunakan musiknya. Nanti videonya itu dikirim sebelum waktu HW Rabu depan. Jadi sebelum HW Rabu depan, kalian sudah kirim video atau lagu, nanti dikirim ke kelasnya masing-masing, kelas 3A sama sama Bu Olive, Boleh. 3B sama Bu Wisna, 3C sama Bu Ayu, dan 3D sama Pak Ito. Jadi dikirim ke walasnya masing-masing ya, jangan sampai salah rumah ya. Mungkin bisa ditutup. Oke. Bu Yanti bisa nutup. Udah. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Guru. Assalamualaikum semuanya. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.